warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya yaitu kita masih bisa bernafas dan masih diberikan kesehatan. Sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa belajar kembali meskipun melalui online. Sebelumnya, monggo yang kameranya masih belum diaktifkan, tolong diaktifkan dulu ya. Nah, sudah aktif semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu absen dulu. Aditya Pratama, Muhammad Haikal, Zahratul Aulia, Naufal Hakim, Safiratul Hasanah. Alhamdulillah hadir semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa saja? Ya, benar sekali. Di pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang pengertian puasa wajib dan puasa sunnah. Dan juga membahas tentang rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Coba Mbak Zahro, pengertian puasa sunnah itu apa? Iya, benar sekali. Terima kasih Mbak Zahro. Coba Mas Haikal, hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu apa saja? Ya, benar sekali. Terima kasih Mas Haikal. Jadi, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang puasa ya, baik itu puasa wajib dan maupun puasa sunnah. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ialah indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini ialah dan cakupan materi pada pertemuan kali ini ialah Untuk pembahasan yang pertama yaitu hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Hal-hal yang dimakruhkan ini alangkah baiknya kita hindari. Mengapa demikian? Karena Allah tidak menyukai hal-hal yang makruh. Meskipun hal-hal yang makruh ini tidak memiliki unsur dosa, seperti itu. Akan tetapi, hal-hal yang makruh ini bisa mendekati kepada hukum yang dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita hindari hal-hal yang makruh ini. Apa saja hal-hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa? Yang pertama yaitu tidur yang berlebihan. Memang ada hadis yang mengatakan bahwasannya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah
ibadah. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang lemah. Jadi ketika kita berpuasa, alangkah baiknya kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti mengaji, seperti berzikir, bersedekah, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu berkumur-kumur secara berlebihan, karena ditakutkan air yang dibuat berkumur-kumur itu akan masuk ke kerongkongan kita, sehingga puasa kita itu menjadi batal. Yang ketiga yaitu mencicipi makanan. Nah, hal ini juga dikhawatirkan makanan yang kita cicipi itu bisa masuk ke kerongkongan kita. Jika makanan sudah masuk ke kerongkongan kita, otomatis puasa kita itu akan batal, seperti itu. Kemudian yang keempat, memakai parfum atau wewangian yang sangat menyengat atau berlebihan. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam puasa wajib dan macam-macam puasa sunnah. Kita bahas yang macam-macam puasa wajib terlebih dahulu ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu puasa wajib. Puasa wajib merupakan puasa yang harus atau wajib dikerjakan oleh umat muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka ia akan berdosa. Adapun macam-macam puasa wajib diantaranya ialah yang pertama, puasa Ramadan. Pada tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa Ramadan ini merupakan puasa yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja dan memiliki hukum fardu ain atau kewajiban perorangan atau individual. Jadi ketika orang muslim yang sudah memenuhi syarat itu tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka ia akan berdosa. Perintah puasa Ramadan ini sudah tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kedua yaitu puasa nazar. Puasa nazar merupakan puasa yang wajib dilakukan karena telah berjanji dalam hal kebaikan untuk melakukan puasa jika keinginannya tercapai. Dan apabila keinginannya tercapai, maka wajib untuk berpuasa sesuai dengan yang dijanjikan. Seperti contoh, seandainya nilai UAS agamaku mendapatkan nilai 100, maka aku berjanji akan puasa selama 3 hari. Nah, semisal nilai UAS agama tersebut mendapatkan nilai 100, maka kalian wajib untuk berpuasa sesuai dengan yang dijanjikan. Semisal janjinya berpuasa 3 hari, maka wajib untuk berpuasa 3 hari tersebut. Yang ketiga yaitu puasa kafarot. Puasa kafarot merupakan puasa yang wajib dilakukan oleh seseorang yang telah melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Apa saja pelanggaran-pelanggaran tersebut? Di antaranya ialah yang pertama, karena berhubungan intim antara suami dan istri di siang hari di bulan Ramadan, maka wajib membayar kafarot dengan berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Yang kedua yaitu mencukur rambut ketika ihram. Jika ketentuan lain tidak dapat terpenuhi,
maka wajib membayar kafarot dengan berpuasa selama 3 hari. Kemudian yang ketiga yaitu menzihar istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. Jika ketentuan lain tidak dapat terpenuhi, maka wajib membayar kafarot dengan berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian yang keempat yaitu tidak mampu memenuhi nazar. Jika ketentuan lain tidak dapat terpenuhi, maka wajib membayar kafarot dengan berpuasa 3 hari. Selanjutnya yaitu macam-macam puasa sunnah. Di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas apa itu puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang apabila dikerjakan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak kita kerjakan juga tidak akan berdosa, seperti itu. Adapun macam-macam puasa sunnah diantaranya ialah yang pertama puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini dilakukan pada hari Senin dan pada hari Kamis saja. Yang kedua yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah merupakan puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu ketika orang yang berhaji melaksanakan wukuf di Arafah. Keutamaan berpuasa Arafah ini adalah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Yang ketiga yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura dilaksanakan di bulan Asyura. Ada 3 tingkatan puasa Asyura ini. Yang pertama yaitu puasa 3 hari pada tanggal 8, 9, 10 di bulan Muharram. Kemudian puasa 2 hari yaitu pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Kemudian puasa 1 hari di tanggal 10 Muharram. Yang keempat yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal merupakan puasa 6 hari setelah tanggal 1 Syawal. Puasa Syawal ini bisa dilaksanakan secara berurutan atau juga bisa diselang-seling. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti Ibu pilih penanya yang paling cepat. Monggo. Ya, itu sudah ada Mas Naufal Hakim. Pertanyaannya adalah, apakah menggosok gigi termasuk hal-hal yang makruh dalam puasa? Nah, terima kasih Mas Naufal Hakim atas pertanyaannya. Baik, Ibu tanggapi pertanyaan dari Mas Naufal Hakim. Menggosok gigi atau bersiwak di siang hari atau sudah tergelincirnya matahari, yaitu sudah masuk waktunya duhur, maka itu sudah merupakan hal yang makruh kita lakukan pada saat berpuasa. Jadi ketika sudah tergelincirnya matahari atau sudah masuk waktu duhur, alangkah baiknya kita tidak usah melaksanakan tidak menggosok gigi atau bersiwak, karena itu sudah merupakan hal yang makruh untuk kita lakukan pada saat berpuasa. Seperti itu Mas Naufal, apakah sudah paham? Iya, benar sekali. Jadi yang dikatakan makruh itu apabila sudah tergelincirnya matahari. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh, dimakruhkan untuk tidak bersiwak atau menggosok gigi. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bergabung dan berpartisipasi aktif pada pertemuan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya makruh, hal-hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa itu diantaranya adalah tidur yang berlebihan, kemudian berkumur-kumur secara berlebihan, dan mencicipi makanan.
Dan adapun macam-macam puasa wajib, diantaranya yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, dan juga puasa kafarot. Kemudian macam-macam puasa sunnah, diantaranya yaitu puasa Senin dan Kamis dan puasa Arafah. Adapun hikmah berpuasa bagi kehidupan, diantaranya yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dapat melatih kesabaran kita di kehidupan sehari-hari. Untuk tugas pada pertemuan kali ini yaitu membuat bahan presentasi semenarik mungkin, sekreatif mungkin tentang hikmah-hikmah berpuasa. Untuk pengumpulannya yaitu bisa dikumpulkan ke WA group ya. Nanti pada minggu setelahnya bisa dipresentasikan oleh kalian. Mungkin itu saja pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.